dari Berato Sato. Nah, jadi kali ini di hari Minggu sangat spesial ya. Jadi banyak juga teman-teman yang udah merequest kita kunjungan ke farm ya. Nah, jadi kali ini kita akan mengunjungi teman kita ya. Nah, dia farm apa? Yuk kita langsung saja ke TKP. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Nah, kita udah nyampe di kediaman Ko Awe ya. Ini dia breeding merpati ya. Kita kurang paham sih merpati, tapi kita akan cari tahu dengan Ko Awe. Yuk, let's go. Ya, halo. Nah, kita udah sampai di kediamannya Ko Awe ya. Nah, Ko Awe ini bisa diceritakan singkat gimana profilnya dan kok bisa pelihara sampai breeding merpati jenisnya merpati lomba ya Ko ya? Ya. Nah, itu coba jelaskan ke penonton. Jadi kalau bicara merpati, saya sih dari kecil sudah main, tapi pada saat itu jenis untuk tomprang ya, dari tomprang rumahan, terus gelanggang ke gelanggang, sampai akhirnya tren ke sekarang lebih banyak ke kolong, tapi saya tetap main di tomprang. Tapi saya punya untuk jenis kolong yang lagi ngetren sekarang ini. Kalau untuk tomprang sendiri masih tetap main di situ. Terus materi-materi tomprang untuk lama masih ada anak-anak sendiri kan. Nah, jadi Ko Awe ini berarti hobi dari kecil ya Ko ya? Ya, kalau untuk merpati dari kecil lah ya. Dari umur-umur 6-7 tahun sudah main merpati. Oh gitu. Cuman masih kelas-kelas merpati yang di pasar-pasaran itu, yang masih di pinggir rel kereta api dulu. Oh iya. Soalnya waktu saya dari kecil kan seangkatan sama sepupunya itu Ko Awe ini udah breeding semua, tangannya dingin dari ikan ya Ko ya? Ya. Dari ikan gapi dulu, ikan cupang ya. Nah, jadi nggak heran kalau sekarang itu tangannya dingin untuk breeding sesuatu gitu. Nah, jadi Ko Awe ini urus bisa dibilang apa, farm ya Ko ya? Farm bisa. Nah, bisa diurus farm ini dibantu sama teman-teman ya Kak ya? Ya, ada Mas Satria Budiman ini sama Ube nih. Kalau untuk Satria Budiman bantu-bantu di kandang sini. Kalau Ube sendiri ada untuk materi bapaan di situ. Oh, gitu. Ada sekitar 5 pasang, Be ya. Mau Titip di situ ya. merangkap sekaligus joki nggak? Enggak. Oh, nggak, joki lain lagi ya. Joki kadang-kadang. Kalau sempet main kita main. Pada intinya kita kan merpati ini mau happy. Oh, gitu. Kalaupun seandainya sampai terjadi beban, lebih baik nggak usah main lah. Yang penting happy dulu lah. Kadang ya sempet geber sendiri. Orang mau geber silakan. Oh ya, jadi kan channel ini termasuk saya kan basicnya ikan dan kura-kura. Jadi kita kan sekali ini kebetulan kenal sama Ko Awe, kita coba membahas burung nih, khususnya merpati ya gitu ya. Nah, orang di luar fenomenal burung kicau. Kok Ko Awe bisa memutuskan untuk bermain di merpati gitu? Karena begini, untuk main merpati sendiri itu asik. Sekarang yang ada di Lubuk Linggau itu ada 2 jenis permainan merpati. Yang pertama itu merpati tomprang yang dari dulu saya sejak kecil sudah saya gelutin. Yang kedua itu merpati kolong. Nah, untuk merpati tomprang itu sendiri keseruannya ada pada jarak lepas burung merpati tersebut yang bisa dibilang sampai dengan 5-7 kilo, sehingga burung datang pun tinggi halus. Jadi asiknya itu kalau burung datang tinggi jatuh sampai ke bawah, itu asiknya. Yang kedua itu burung merpati kolong yang sekarang lagi fenomenal. Mungkin Lubuk Linggau jadi salah satu
kota di Sumatera Selatan yang berpotensi mungkin ramai sekali untuk merpati kolong di Sumatera Selatan setelah Palembang. Apalagi mungkin di saat pandemi seperti ini kok ya. Ya, baru-baru ini juga kan kemarin lihat antusias diadakan lomba untuk mobil second juga lumayan cukup ramai. Dilihat dari datangnya para tamu-tamu dari luar kota, kan, dari pemain lokal sendiri, terus mengingat memang hadiah maupun harga-harga merpati tersebut fantastis. Oh ya. Jadi ini kan kita bicara merpati lomba ya. Kenapa Koko nggak sekalian ngebreed gitu merpati hias gitu? Kan padahal value-nya cukup lumayan tinggi juga gitu ya. Kalau untuk merpati hias mungkin cuma di kalangan tertentu, sedikit sekali kalangannya. Karena kalau untuk main sih nggak ada merpati hias, paling cuma buatnya orang-orang di Show taman, ya, show ya. buat di taman kalau punya pekarangan lebih burungnya dilepas ya, kayak burung dilepas, terus yang gondok gede-gede kan itu dilepasin cuma buat cantik ya, cuman nggak bisa kalau buat untuk tanding, buat main gitu kan, karena orang lebih tertarik dengan merpati-merpati yang tinggi-tinggi yang buat dilombain daripada yang buat show-show gitu untuk di Lubuk Linggau. Nah, kalau kita bicara tentang lomba merpati nih kok, kan saya kan masih pemula banget gitu kan. Maksudnya ada berapa jenis sih yang pada umumnya dilombakan atau dilatihankan untuk sehari-hari? Kalau untuk di Linggau sendiri cuman merpati tomprang sama kolong. Untuk balap di Linggau hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kalau untuk tomprang itu banyak, itu tiap hari orang juga main latihan pagi sore, terus mereka juga sering ngadain lomba-lomba untuk taruhan, kadang juga lomba untuk hadiah. Terus kalau untuk kolong itu juga ramai di Linggau. Mungkin yang lapak yang besar itu di lapak Tanah Merah di Megang, satunya di Majapahit kan? Majapahit. Nah, satu lagi di Merasi di kabupaten tetangga. Itu yang ramai di 3 lapak itu. Dan artinya cukup lumayan juga untuk event-event itu. Itu ya. Untuk pelatihan juga mereka pagi sore dari pagi sampai sore malahan. Nah, kalau kan itu kan terbagi spesifiknya menjadi 2, misalnya tomprang dan kolong ya. Nah, kalau kategori perlombaannya tersendiri ada nggak? Misalnya kolong atas atau kolong bawah atau semacamnya gitu loh? Oh enggak, kalau kolong cuman satu, yang penting dia masuk kolong atas, terus di bawah dia ada patek namanya. Dia kotak juga persegi. Burung masuk dari atas sampai ke bawah pun nggak boleh keluar dari patek itu. Mungkin yang dimaksud kolong bawah itu patek bawah kali. Oh, itu nggak boleh keluar. Kalau keluar itu dis. Oh, dis. Kalau untuk tomprang nggak ada, tomprang bebas karena lapaknya nggak satu, lapaknya banyak jajaran. Tapi kalau kolong kan 1 orang, 2 burung dilombakan di 1 lapak. Oh, gitu. Kalau tomprang 2 burung dengan lapak yang berbeda, bisa. Kalau saya pernah lihat di YouTube itu yang meja kok itu lomba apa itu? Itu kolong meja namanya. Kolong meja itu untuk di kita Sumatera sendiri belum ada. Belum ada. Itu baru kebanyakan di daerah Jawa Tengah sama Jawa Barat itu. Dan itu juga tidak terlalu ramai. Ada lumayan ramai lah. Cuman nggak seramai, nggak sewow kolong bebas. Karena yang tanpa meja itu namanya kolong bebas. Oh. Dan saya kan pernah juga dulu dengar ya, kalau pas burung kan kita kan tahu bermacam kualitas kan. Nah mungkin saya pernah dengar ada burung yang misalnya itu terbang ya, pas dia mau mendarat itu terlalu kenceng dan dia mati gitu loh. Itu pernah nggak terjadi? Sering, khususnya di tomprang. Di tomprang itu lebih banyak karena lapak tomprang sendiri tidak memadai seperti lapak kolong. Lapak tomprang itu lebih keras.
Kalau kolong dia lebih lembut, jadi resiko cedera ataupun mati itu agak berkurang. Tetap punya potensi. Kalau lapak kolong itu bisa mati kecuali dia keluar pate, pas ada resan yang di pate, yang ada semen kantem situ bisa mati. Tapi kalau tomprang rata-rata kebanyakan cedera mati. Itu rata-rata di tomprang yang banyak gitu. Burung nggak kontrol. Oh ya, nah kita bahas itu kan kita sebagai pemula nih, kita nggak tahu nih, katanya kan kalau kita lihat secara fisik burung merpati itu kan kalau bagi yang ngomong sama aja gitu ya. Nah tapi setelah saya nonton YouTube sebelum saya wawancara ini kan, saya kan ada lihat, oh ternyata merpati itu dari ciri-ciri fisiknya bisa tahu, oh ini tergolong merpati untuk tomprang, itu terus ini merpati untuk kolong dan semacamnya. Itu memang beneran gue ya? Ada dari fisik, tapi enggak terlalu signifikan. Yang penentu itu ialah terah. Oh gitu. Terah. Jadi kita berbicara terah. Burung ini mau terah kolong ataupun terah tomprang, itu yang membedakan itu paling sedikit dari fisik mereka. Tapi yang jelas paling menonjol itu terah. Jadi memang ya terahnya kolong dia tetap ngolong, terahnya tomprang dia sejatinya tetap tomprang. Tapi mereka bisa dikombinasikan, nanti bisa diarahkan, yang kolong pun bisa dimainkan tomprang, yang tomprang pun bisa dimainkan di kolong. Tapi itu ada beberapa, tidak seluruh. Kalau untuk ciri-ciri fisik sih rata-rata hampir sama lah ya. Soalnya kemarin kan sempat nonton juga, mereka katanya dari megang pun wah udah tahu nih burung bagus atau enggak gitu kan. Misalnya terus lagi misalnya ciri-ciri fisik, oh lihat hidungnya, kalau hidungnya besar nafasnya nggak panjang, kalau hidungnya pendek hidungnya kecil dia bisa radius panjang gitu. Itu benar nggak? Nah jadi kalau hidung gede itu kan itu jenis merpati pos. Kalau merpati pos memang lepasannya kan hampir ribuan kilo. Beda dia tetap beda. Dan merpati pos itu nggak seperti merpati yang buat lomba kayak gini. Beda itu. Kalau secara fisik sama nggak atau beda? Kalau pos ya beda, tapi kalau untuk tomprang sama kolong secara fisik ya sama. Cuman kalau kita melihat pegang ya, sekarang kita berbicara ini burung siapa. Kalau burung saya sama orang burung pasar, orang pegang burung saya pasti orang bilangnya burung bagus, karena mereka tahu punyanya si Awi. Tapi kalau bicara misalnya sama-sama, tuh burung ini burung saya, ini burung orang biasa di pasar, orang nggak tahu. Dapat itu rezeki. Oh berarti kalau secara fisik? Secara fisik sih benar, ada, bisa memang dilihat bagus secara fisik, tapi tetap terah itu yang mendukung, darahnya, bloodnya. Jadi berarti maksudnya merpati pedaging, merpati yang biasa sama itu secara kalau kita nggak tahu terahnya fisiknya sama aja berarti? Sama lah, hampir sama, susah bedain. Kalau saya sendiri ya susah bedain. Walaupun di pasar, walaupun ini burung terah juga saya nggak yakin ya? Nggak gitu yakin. Saya lebih yakin beli ke breeding yang punya nama besar. Berarti sudah jelas terahnya. Salah satunya berarti kita harus beli kepercayaan ya, Bro ya? Ya, harus. Ya, jadi kalau misalnya orang ini mengatasnamakan si ini, oh ini terahnya ini, itu belum tentu benar juga berarti ya, Bro ya? Ya, lihat siapa orangnya. Sepak terjangnya bagaimana, prestasinya seperti apa kan. Kalau orang tahu-tahu nongol mengatasnamakan burung ini terah itu tanpa kita ketahui, mungkin kita bisa di situ. Tapi kalau kita memang pengen sesuatu, kita telusurin terah ini, oh nanti larinya, oh itu punyanya si A. Nah nanti kita langsung cari ke si A untuk beli kan. Nggak perlu kita beli yang orang yang ngakunya, cuma ngaku-ngaku yang nggak bisa dipertanggungjawabkan terahnya. Selanjutnya kalau dari warna juga nggak mempengaruhi ya, Pak ya? Warna nggak. Soalnya kan merpati kan Kalau dulu mitos. iya, dulu kan ada kayak Megan, apa segala macem gitu kan ya. Nah itu enggak pengaruh ya kok ya. Nah, jadi tetap balik ke terah itu tadi kok ya. Ya, terah. Makanya biasa kan
yang diternak itu kan kalau indukan jantan prestasi, anaknya diharapkan kan bisa menerusin prestasi daripada indukan jantan. Diternak dengan betina yang bagus juga. Selanjutnya saya lihat kan burung-burung yang ada itu kan biasanya ada ringnya itu kok. Nah jadi ring itu fungsinya untuk apa loh? Jadi ring itu begini, ring itu cuma identitas pemilik, kalau menurut saya pribadi, dan identitas untuk perah burung itu sendiri. Karena di dalam ring itu biasanya ada nama pemilik ataupun identitas pemilik sama nomor. Nah nomor ini jadi acuan kami untuk mengetahui bahwa nomor, misalnya ini nomor 2, 002 ini indukan jantannya A, indukan betinanya B. Jadi kita tahu silsilanya. Karena kita untuk breeding seperti ini kan nggak cuma satu pasang, bisa tampil 6-7 pasang kan. Jadi saat kita kadang mereka dewasa lupa itu kan, kita tinggal lihat catatan, oh 002, oh ternyata indukan jantannya A nih, indukan jantannya B. Kalau untuk ring seperti itu kalau bagi saya. Jadi kalau misalnya saya nih membeli burungnya Pak Awe gitu, jadi ringnya saya berhak ganti dong? Ring nggak bisa ganti, ring terlepas kecuali dipotong. Oh gitu ya. Jadi kalau mau pakai ring sendiri nanti ketika hasil sendiri gitu ya, di breedingin dengan seni breeding korobi sendiri, nanti menghasilkan anak, pasang ring sendiri. Bisa mau pakai Robi Farm gitu kan. Bisa cetak sendiri kan. Jadi ring itu walaupun dia misalnya pindah ke Jawa nih misalnya, tetap membawa identitas pemilik yang lama gitu. Ya tetap perahnya itu, makanya perahnya kita jelasin, kita sebutin kan. Kalau kita memang benar-benar beli kan nggak masalah, ya kan. Kecuali kalau misalnya saya nih dapat burung punya orang, misalnya punyanya Satria kan, burungnya hilang, saya tangkepin, saya masukin sini, saya ternakin, saya postingin anaknya. Saat orang bertanya terahnya, saya nggak berani jawab. Kenapa? Itu karena burung nggak jelas. Tapi kan saya berani, saya bisa mempertanggungjawabkan semua karena saya benar-benar beli. Saya beli di Jakarta, saya beli di Tegal, saya beli di Pekalongan, saya beli. Semua ada silsilahnya, dan ring mereka pun semuanya ada, nggak saya potong. Jadi memang, misalnya contoh anaknya si A atau peternaknya si A di sana, saya tag jika perlu di Facebook, nggak masalah. Karena memang resmi ya Pak ya. Resmi, bisa dipertanggungjawabkan. Nah selanjutnya apa sih? Misalnya kita kan udah beli terah yang bagus kan. Nah, jadi kan kita tetap perlu melatihnya ya, butuh proses ya. Walaupun terah bagus, kalau kita nggak latih dan latihnya dengan benar, burungnya nggak berprestasi juga pasti ya. Latih dengan salah, ya percuma. Jadi begini, kita punya materi burung bagus, kita ngelatih salah. Joki juga, dalam jokinya juga belum mengerti kemauannya si burung. Ini juga jadi permasalahan. Jadi antara materi, joki sama proses pelatihan itu saling mendukung. Jadi kalau kita punya joki bagus, materi jelek juga percuma. Jadi joki nggak bisa sembarangan ya Pak ya? Nggak bisa. Joki harus memahami karakter si burung. Kalau burungnya maunya seperti ini, kita harus seperti ini. Burungnya mau seperti itu, kita harus seperti itu. Kita yang ngikutin kemauan burung. Jadi beda burung, beda tangan dong ya? Nggak, beda karakter. Nah, kalau yang jokinya yang pinter, itu dia bisa menyesuaikan karakter burung masing-masing. Ada juga joki yang kaku. Jadi dia cuma bisanya yang karakter A, ya udah karakter A. Saat karakter B, ya udah sini saya ngeber. Bisa ada yang seperti itu. Cuman kalau yang joki hebat tuh biasanya dia bisa tahu karakter burung. Nah, ngomong-ngomong soal latih burung gitu, soalnya kan kembali lagi saya observe dari YouTube ya gitu ya. Kayaknya mereka ada sebagian yang Senin sampai Kamis mereka full istirahat burung gitu. Dan
misalnya latihan khusus Jumat, Sabtu, Minggu atau Sabtu Minggu aja. Nah tadi di awal kita bahas, Koko mereka latihan bisa Senin sampai pagi sampai sore gitu lah. Itu gimana? Sekarang untuk merpati apa nih? Kita mau bahas Kolong. Jadi kalau kolong itu buat player atau bahan. Jadi kalau untuk bahan, selagi dia giring itu dilatih terus. Tapi kalau memang dia untuk player, ya itu tidak terlalu banyak lagi proses waktu pelatihannya. Setelah dia giring, dijadwalkan mulai keluar, ditarik-tarik sedikit, tidak terlalu diforsir. Tapi setelah nanti mulai hari Rabu, Kamis, Jumat itu mulai diforsir. Nanti istirahat tunggu sebentar, tapi udah mulai lomba dia. Itu kalau untuk kolong. Kalau untuk komprang itu nggak ada istilahnya hari sekian sampai sekian baru keluar, nanti sekian. Kalau di komprang yang kayak saya main sekarang, selagi dia giring itu keluar ajar terus latih pas 5 kilo ini. Itu pasti. Oh, kalau tomprang itu bisa radius 5 sampai 6 kilo ya. Ya, tapi rata-rata. kalau kolong itu lepasannya dari berapa jauh tuh? 1 kilo. Oh, 1 kilo ya. 1 kilo. Cuma 1 kilo kalau kolong. Kalau kolong deket jaraknya. Tapi dia bisa sampai 8-9 kali terbang. Kalau tomprang cuma 2-3 kali. Oh, karena radiusnya jauh gitu ya. Bukan, karena memang tomprang itu lebih cenderung identik dengan taruhan. Kalau kolong itu kan lomba. Oh, dari gitu. fase ke fase dia kan harus samping ngejar sampai ke final. Ya, dari penyisian sampai ke final kita sampai berapa kali terbang. Nah, kita udah bahas nih soal burung. Nah, apa nih suka duka dari budidaya breeding burung merpati? Apa penyakitnya itu ada nggak? Penyakitnya banyak. Dari penyakit burung itu sendiri sampai ke penyakit manusianya sendiri. Kita bahas dari penyakit burung sendiri. Dari penyakit burung sendiri kadang dari ikan itu netes pun kadang diinjek mati. Terus kadang udah besar cacat. Terus udah besar sakitnya bisa dia kembung, dia ibu, terus boham. Kalau orang kita bilang sariawan. Tapi ya mudah-mudahan dengan cepat penanganan bisa diatasin kalau untuk penyakit. Itu penyakit dari burung sendiri, penyakit dari orang. Yang sedihnya ternakan kita, penangkaran kita sendiri, ring kita sendiri. Itu kalau didapat orang itu nggak mau dikeluarin orang. Itu yang sedihnya kita. Kita ternak, kita asuh dari kulit, nanti dia jadi mulai berprestasi, tahu hilang, nggak dikeluarin orang. Itu sedih juga. Oh, maksudnya diklepek orang gitu, dia dapat nggak dibalikin gitu ya. Terlepas di geber orang atau enggak kita kurang tahu. Jelas kan kita berharap dari identitas ring itu kan ada nomor handphone. Orang kan bisa menghubungi kita nih kalau orangnya yang benar. Oh, di ring itu tercantum Ya. nomor handphone Ya. pemilik juga ya? Ya, Oh, gitu. jadi kan mereka bisa menghubungin tuh kalau memang benar. Cuman kan ya namanya orang ya terserah sih jiwa mereka. Cuman kebanyakan seperti itu. Nah itu salah satu sedihnya main merpati. Kita udah ngelatih capek-capek, udah jauh, udah mulai bisa dimainin, udah dilombain, atau hilang, nggak keluar. Itu yang dari orang, penyakit dari orang gitu. Itu ya. Jadi dari penyakit yang disebutin tadi, berak hijau, sariawan segala macam itu, apakah tindakan preventifnya ada vaksin atau gimana gitu? Kalau untuk vaksin saya belum pernah pakai, dan belum pernah habis. Tapi untuk penanganan penyakit saya lebih ke tindakan dari dini. Ini kelihatan burung itu mulai nggak sehat kelihatan dari gejalanya, dari ekspresinya kelihatan. Jadi langsung kita tangkap, langsung isolasi, langsung kita lakukan penanganan, diobati. Mudah-mudahan Karena gejalanya sembuh. Penularannya cepat juga kok ya? Cepat. Tapi makanya kalau saya sendiri pribadi saya pakai cuka makan. Oh iya. Itu untuk membatasi penularan penyakit. Fungsi daripada cuka makan. Kalau kita ngandalin obat-obatan mungkin nggak kekejar. Kalau suka itu kan sifatnya asam, jadi Membunuh virus kuman dan bakteri. ya paling nggak mau virus, ya nggak mau deket lah. Nah, terus kayaknya kalau yang
heboh-heboh itu pasti ada jamunya masing-masing. Apa koko pakai jamu ramuan khusus juga untuk biar terah dari KAW ini top gitu. Jadi kalau saya kan mainnya fokus di tomprang nih. Jadi kalau untuk kolong saya banyak materi, cuman saya jual anak sendiri, ring saya sendiri kan. Kalau untuk di tomprang saya lebih cenderung ke gaya lama, lebih ke tradisional. Apa Nggak tuh? pakai jamu-jamu, saya lebih cenderung ke vitamin sama paling ya kalau burung lagi nelur waktunya istirahat saya spes telur pakai madu. Cuman itu aja, saya nggak pakai obat-obatan doping atau yang buat burung sampai buat capek. Yang penting burung sehat intinya, nggak perlu doping lagi sih. Kalau udah sehat kan enak. Nah, kalau kita bahas dari aspek lain nih, kita bahas dari segi pemeliharaan. Jadi kan mau breeding apa aja biasanya kan kita tetap harus menjaga sterilisasi kandang gitu ya. Terus kebersihan kandang. Nah, itu kalau KAW sendiri dengan burung yang ada itu melakukan pembersihan berapa lama sekali tuh? Kalau kita bersih kadang tiap hari. Tiap hari ya? Wow. Tiap hari dibantu dengan Mas Satria ini. Tiap hari dibersihin, baik wadah pakan, wadah minum, tiap hari kandang pun dilap tiap hari. Wow. Itu paling kalau buat yang breeding itu paling siram aja, siram. Nanti minggu sekali baru disikat. Jadi Kalau memang buat kandang-kandang yang seperti ini tiap hari bersih. memang benar-benar selain di breeding memang mencintai yang di breeding juga gitu kok ya. Ya sayang. Kalau Kadang- sayangnya sangat. Kadang sebagian orang kan cuma bisa piara gitu, nggak bisa merawat dengan baik gitu ya hewan peliharaannya. Jadi cuman bisa istilahnya memperbanyak tapi nggak bisa merawat gitu ya. Nah, enggak lah, kan kalau kita banyak, kalau sampai enggak terawat kan kasihan burung sakitan. Burung yang saya sendiri hilang saja saya cari kok. Kalau memang tidak bisa dipakai untuk main, itu aku jadiin babu mereka. Tetap aku simpen. Aku enggak mau sampai diambil orang, jadi orang kan enggak mau. Kalau bisa balik ke kandang, walaupun jelek. Nah, sini biarin jadi babu, dia ngasuh anak-anak burung bagus, ambil telurnya terus dia. Ya. Jadi kalau merpati sendiri itu dia di usia berapa kok dia bertelur, dan bertelurnya itu berapa hari menetasnya? Dia kalau untuk piyik ya, kalau udah mulai biasanya standarnya P2 lah, P2 sampai dengan P4 itu udah proses dia belajar telur biasanya. Terus untuk telur sendiri ya 17 sampai 20 hari lah, 17 sampai 20 hari itu udah netes untuk telurnya sendiri. Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih yang dimaksud PI2 itu apa kok? Maksudnya Jadi usia berapa gitu? usianya kalau PB2 tuh usia burung sekitar 5 bulan lah, sekitar 5 bulan. 5 bulan udah bertelur dia kok? Udah bisa belajar nelur. Ada yang cepet udah belajar dia. Cuman kalau yang lama ya mungkin sampai dengan 7 bulan. Kalau Jadi- PI itu seperti ini. Ambil ini, yang hitam tuh. Yang hitam bawah tuh warnanya. Latinonya tuh. Minum dulu, minum. Ya, oke, terima kasih. Minum. Nah, ini bulu biji ini, bulu anakan. Bulu dia baru setelah keluar bulu jarum-jarum, keluar bulu ini nanti baru mentok full, baru selesai nanti satu-satu. Nah, sisa ini bulu anakan nih. Oh, Ini jadi- baru bulu dewasa. Oh, jadi bulu mempengaruhi usia juga. Kita udah tahu usianya kurang lebih berapa nih kalau misalnya dari kalau ini dari usianya bulu. sekitar 4 bulanan lah ini. Oke. 4 bulan 5 bulan lah. Kalau yang ini. Tergantung dia, kadang ada yang cepet amrolnya. Ada yang cepet, ada yang lambat. Dia nggak amrol. Itu mestinya idealnya
1 bulan 1 gitu ya. Harus copot. Oh gitu. Minum dulu. Ya. Santai. Jadi merpati itu menarik juga ya, menarik ya. Jadi biasanya Koko ada umbaran nggak gitu? Untuk umbaran? Iya. Ada umbaran tuh kalau materi kicau ya. Kalau kicau pakai umbaran. Kalau merpati ya paling ya kandang macam gini kita nyebutnya umbaran. Oh. Kerangkeng. Ya. Soalnya kan Jadi kan bebas dia. kalau kita pernah ke mana itu yang misalnya kayak luar negeri di Kuala Lumpur atau di mana kan kita seneng banget kalau lihat merpati itu liar gitu ya, kita tinggal kasih makanan mereka itu, itu kan ada kenikmatan tersendiri gitu loh. Itu bisa, cuman tapi di dalam kandang. Di dalam kandang bisa kita kasih makan, dia ngumpul. Cuman kan kalau kita buat liar gitu kan, saya rasa kurang nyaman lah. Nanti potensi burung kita ditangkap orang, terus kita juga nggak enak kan burung main ke rumah tetangga, motorin kan. Nah apalagi image orang dulu, baik merpati, kotorannya merpati itu kan Bisa merusak seng ya. nah Padahal itu benar nggak sih? bisa jadi. Oh bisa benar Bisa ya. jadi. Bisa jadi. Cuma saya nggak tahu ya, karena dari dulu saya piara merpati saya kerangkeng. Oh. Saya nggak pernah piara merpati saya liarin. Nggak pernah. Jadi dulu kandang pun dari situ pindah, saya bangun situ pindah ke sini. Dan pindahin kandang. Nah mungkin sebagian teman-teman kita kan udah tahu nih dari ceritanya Ko Awe, dari sensasinya breeding gitu kan, sensasinya itu. Nah jadi mungkin ada sebagian yang bertanya-tanya gitu, apakah kita breeding merpati itu menghasilkan atau enggak kok? Karena ya banyak orang yang breeding kan selain kita hobi dan kenikmatan kita breeding, ada juga sebagian orang yang pengen tahu nih hobi yang menghasilkan itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi kita breeding merpati itu kira-kira berpotensi baik atau enggak gitu loh. Kalau untuk breeding sendiri, kalaupun materinya bagus itu baik, pastinya baik, pastinya juga menghasilkan. Tapi dibuktikan lewat sampel-sampel yang ada, prestasi mereka dulu. Jadi orang tuh bukan asal kita breeding nih, si A, si B kita temuin, udah anak banyak kita jualin. Tapi kan orang mau tahu kualitasnya seperti apa, kualitas burung tersebut kan. Terus kita juga enggak cuma breeding asal temuin ini bisa banyak. Nah kita lebih cenderung ini umurnya belum matang nih, biarin dia jadi bagus, cari pengalaman. Nah ini bagus nih potensinya, ini kita banyakin pun enggak sampai seperti orang mungkin banyak banget. Kita lebih cenderung ke kualitas daripada kuantitas. Jadi yang penting burung terus lancar, ada orang mau cari, ada. Kalau bicara menghasilkan, tetap menghasilkan, cuman lama. Tapi yang paling penting itu kita punya rasa kepuasan sendiri dengan sampel anakan-anakan kita kalau memang berprestasi itu. Nah yang saya mainin sekarang juga itu anakan saya sendiri, nggak ada saya sendiri yang berprestasi untuk ditomprang, tapi kalau di kolong saya kurang. Oh gitu ya. Nah bicara tomprang gitu ya. Nah jadi merpati tomprang apakah value-nya bisa setara sama merpati kolong? Enggak ya. Jadi merpati tomprang lebih ke kenikmatan kita bermain berarti ya. Kenikmatan untuk main burung yang lebih tinggi. Keseruannya itu pada saat burung itu jatuh pecah. Tomprang kolong pun asik. Cuman masih belum ada rasa ketertarikan ke situ. Tapi untuk materi saya banyak materi kolong. Nah ngomong-ngomong, saya kan lihat lagi ya, yang lagi tenar waktu tahun lalu itu merpati 1 miliar. Itu Koko pernah dengar nggak itu? Oh, Jayabaya. Oh iya benar itu, Jayabaya yang Jayabaya. dari Bandung pindah ke mana itu ya? Kebetulan Jayabaya. namanya sama, Korobi juga ya pemilik sekarang ya? Iya. Tapi Nah, setelah itu kayaknya nggak berprestasi.
karena burung itu beda rawatan, beda kerja. Oh gitu. Makanya Jadi- balik lagi ke joki. Kadang joki harus ngerti maunya merpati seperti apa. Nah, seperti itu. Oh jadi merpati berprestasi kalau pindah tangan belum tentu berarti kok Belum ya. tentu. Tergantung rawatan dan joki juga Ya. gitu ya. Terus faktor penentu terakhir itu nasib. Oh masih. Nasib. Main merpati itu di satu sisi harus punya materi burung bagus, di satu sisi harus punya hoki yang bagus. Oh gitu. Karena kalau punya materi bagus, hokinya jelek juga. Ya percaya nggak percaya itu ada kalau untuk di kolong. Cuman kalau Jayabaya kemarin sempat memang fantastis. Itu Wow. kan yang saya tahunya 1 tahun yang lalu ya berita Ya. itu ya. Kalau sekarang kok apakah ada yang mengalahkan? Ada. Cuman tapi masih gosip. Kalau Jayabaya kan sudah murni pure transfer Ya. 1M. Kalau yang ini yang lagi ngetren sekarang garong, gosipnya sampai 3M mau dibeli siapa ya? Salah satu vokalis band kalau nggak salah. Cuman itu baru gosip. Wow, Belum- 3 belum- miliar. belum murni transfer. Buktinya masih di tempat tuan yang lama yang garong. Kalau kayak Jayabaya kan langsung pindah tangan. Ya. Ya. Oh kolong meja. Nah, seandainya Koko bisa melatih burung dan bisa menghasilkan segitu, apa nih reaksi Koko? Itu Ya, susah dijelaskan dengan kita- kata-kata. Kalau kita nggak usah bilang garong ya. Wah. Bisa dihargai sejayabaya aja. Gimana tuh perasaannya lo? Wah. Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Terkadang bukan nilai materinya kok ya, Bukan, kepuasan bukan, kita kepuasan. bisa melatih Ya. burung sampai valuenya segitu yang baru Ya. kenikmatan tersendiri kok ya. Ya. Tapi susah karena kita nggak terlalu terjun di dunia yang merpati polo. Jadi untuk mau lebih wow atau wow itu agak susah. Cuman kalau bisa sampai segitu tuh saya sampai bingung mau ngomongnya seperti apa. Pokoknya wow. Fantastis ya. Kalau bisa sampai kayak Jayabaya lah, nggak usah kayak garong. Tapi Gosipnya tapi di Lubuk Linggau sendiri kayaknya udah mulai ya semenjak pandemi ini event-event Kurang. terakhir KW yang ngadain ya katanya. Ya, Itu ada. lomba kolong atau tomprang tuh kok? tolong ada dengan 3 teman yang lainnya. Salah satu ada bosnya tim Bandung, terus ada tim Golden juga bosnya tim Golden, sama ada bosnya Magic di Kitchen kan. Itu Bro Isna, Bro Abed, sama Bro Yudi. Mereka bertiga sama saya sendiri kita support biar untuk perkolongan dulu tinggal rame. Oh yang Dan ngomong-ngomong untuk pembelinya pun udah cukup ramai sekarang. Mereka udah mulai berani beli di harga burung di atas 20 juta tuh udah berani. itu kalau nggak salah hadiah terakhirnya 1 mobil second ya kok ya? Ya, untuk acara lomba pertama kita kemarin itu hadiah utamanya itu mobil second. Wow, Yang jadi dihadirin oleh tamu-tamu undangan juga dari banyak ya dari luar kota ya. Ya lumayan lah, antusiasnya lumayan, cukup ramai juga, tapi masih balik ke yang lokal yang ngambil juara 1, 2, 3 nya. Oh masih Lubuk Linggau ya? Masih Lubuk Linggau. Wow hebat ya. Lubuk Linggau. Karena memang kan Lubuk Linggau nggak gitu gede kan, jadi ketika aktivitas sehari-hari siang bolong aja banyak juga yang main burung ya kok ya, Ya. di Lubuk Linggau ya. Ya, khususnya kolong. Kolong itu lebih cenderung mereka ngelatih dari jam 10 tapi jam 3 sore. Mereka standby di situ. Beda kalau tomprang orang latih pagi, Sore ya? Jam 8, jam 10 udah pulang, nanti sore jam 4 mulai main, baru nanti jam 4 pulang lagi. Kalau kolong nggak, orang kolong nggak mau main udah jam-jam 5 sore karena mereka ngadain lomba tuh dari pagi sampai sore. Jadi burung itu memang sengaja dilatih untuk beradaptasi dengan cuaca panas. Oh gitu ya. Termasuk jokinya udah biasa kalau di matahari tuh. Oh. Jadi penikmat burung merpati ini kayaknya dari anak kecil sampai yang udah senior tua Ya. itu
merata kok ya. merata. Merata Jadi ya? untuk hobi merpati sendiri itu tidak mengenal usia, tidak mengenal kamu dari lingkungan mana, semua sama, mau kamu pejabat, mau kamu warga sipil, mau kamu pengusaha, semua sama. Saat di lapangan kita semua sama. Tinggal burung yang beda. Kita berbicara burung, bukan berbicara orang. Itu kalau untuk main merpati, asiknya seperti itu. Oke, kita dari A sampai Z kitanya udah bahas nih. Boleh nggak kita lihat-lihat nih burung yang boleh. ada di farmnya Ko Awe nih? Boleh, ada beberapa di sini. Mungkin ada sekitar 6 pasang, 7 pasang lah di sini. 8 pasang yang di sini yang buat ditangkar. Nah, kita udah bahas panjang lebar mengenai merpati. Saatnya kita lihat merpati koleksi Ko Awe. Nah, pertama kali kita lihat kandang yang ada di belakang kita nih. Ini kandang-kandang ini khusus untuk apa nih kok? Kadang kan ada, ini khusus ini khusus itu. Jadi gitu. yang di sini itu untuk burung yang buat mainan saya sendiri, sama buat yang baru kita panen dari situ yang siap jodoh sama siap mau dimainin, mau dilatih pikan ini. Untuk Ini tomprang atau kolong kok? atau Atau campur ya? campur. Yang buat mainan saya sendiri itu tomprang, tapi yang ada beberapa yang di sini yang baru panen itu kolong. Ada saya beli juga dari burung kolong juga. Coba kita boleh lihat nggak nih kok yang burung kesayangan Ko Awe nih yang mana nih? Burung kesayangan nih. Kalau kesayangan ini. Ini buat mainan saya sendiri nih. Nih Megan nih. Nih tinggi saya sendiri. Nih. Ini jantan atau betina? nih, jantan Kok? nih, jantan nih. Ini jantan nih. Betinanya yang bawah ya? Kok? Bawah. Oh. Ini Tapi jantan. kalau di merpati katanya sih jantan yang ada harga daripada betina, bener nggak sih kok? sama lah sekarang. Sama kan, ya? Ya cuman kan yang dimainin itu kan jantan, yang kelihatan itu kan jantan. Jadi memang harga jantan lebih tinggi. Oh. Bukan, maksudnya kalau misalnya kan yang berprestasi nih jantan nih. Kalau seandainya kita ganti betina, dia pengaruh nggak? Pengaruh. Pengaruh juga ya. Ya. Jadi merpati itu begini. Ada merpati yang memang bisa dimainin dengan jodohnya A, itu cocok. Saat kita mau ambil anakannya, kita gantiin jodoh B terus sambil kita main sambil ngambil anaknya, itu nggak cocok. Oh gitu. Jadi memang cocok-cocokan kalau merpati. Kalau dia udah bagus sama betina itu ya udah itu aja. Kalau memang seandainya dia ada kesulitan dalam hal bertelur, paling kita cariin ganti betinanya dengan warna yang sama. Nah, jadi kesayangan Ko Awe ini biasanya kan burung ada namanya. Namanya siapa nih kok? Wah, ini namanya bebek nih anakan sendiri nih. Oh, bebek ya. Bebek. Oh. Bebek, terus ada beberapa yang dimain itu hilang, timbul anakan sendiri juga. Oh. Jadi masih cintai hasil breeding sendiri berarti kok ya? Ya, anakan sendiri. Jadi banyak latih anakan sendiri juga kok ya? Nah, anakan sendiri. Nggak ada beli yang beberapa beli. Ini dikasih oleh-oleh nih sama Pom Ruby dari Limpung, Batang. Oh, Kabupaten Batang ya? Bukan, daerah Pekalongan. Nih. Ini tomprang juga nih. Boleh pegang kok? Nih. Oh ya, jadi pegang gini ya? Ya. Oh, kalau pegang begini, kalau dulu kan kayaknya kaki cepit di sini gitu. Oh, itu Terserah, untuk betina ya? Sama, semua sama. Oh, boleh ya? Semua sama. Boleh geber gitu, boleh geber jepit boleh. Ini jantan nih ya? Jantan, ini jantan. Ini lagi proses jodoh. Baru Oh, jadi jodohnya bukan dari sana, bukan ya? Bukan, sana kemarin ambil P9 kayaknya. P9 atau P8. Sekarang tinggal P2. Oh, Udah berapa bulan dari bulan Maret. total biji ada berapa kok? Banyak yang di situ di kandang. Di kandang ada berapa tuh, Pel? Oh, jadi ini ya? Ini Lihat ya, cuka makannya ini ya untuk ya, antisipasi dari virus-virus gitu ya, kayak. kalau ini pikan sendiri.
Ini ngangkrem, ini juga 2, 3, ini 1, 4, ini 5, ini 6, sama yang ini 1 nih, ini 7 nih. Ini 7 baru panen semua nih. Yang udah jodoh, udah ada yang belum dijodohin. Oh, jadi yang di sini yang istilahnya yang sehari-hari dimain lah kok ya? Enggak, ini yang proses baru jodoh sama yang dimain. Yang Oh sini. gitu. Bang, Nah, kalau kandang yang di sana apa tuh kok? itu buat yang sebelah sini buat ikan nih, ikan. Itu juga udah mau dipanen. Yang di sini ada 2 indukan buat materi breeding. Yang di sini 6, ini materi breeding semua. Yang sini sisanya babu. Oh, babu itu untuk yang khusus ngeremin telur ya, Kak, ya? Ini anak-anakan nih. Ini belum dipanen semua nih nanti. Nih. Anak-anakan keluar belajar makan semua. Nanti panen pindahin ke sini. Oh, Kalau udah berancang, udah siap jodoh, nanti pindahin ke situ lagi. oh ini usia berapa nih kok yang rata-rata di sini? Ini banyak anakan sendiri ya, anakan sendiri sama babu. Yang lama itu yang diangkat itu paling lama gitu. Usianya yang paling tua. Gitu. Jadi di sini mereka ngerem telur di sini juga, Kok? Ya, ini lah. Tapi di sana kayaknya ada yang bertelur juga tadi kok. Ya, itu kalau dia udah masanya giring nanti kan bertelur nanti mereka ngangkrem istirahat, nanti kira-kira 5 sampai 7 hari baru kita cabut lagi. Buang telurnya kita buang. Buang. Kok nggak di? Nggak, karena itu belum bisa dan kita belum tahu kerjanya seperti apa. Lagi juga burung kan masih muda, nggak bagus untuk diambil anaknya. Oh gitu ya. Ini anakan semua nih. Oh jadi nggak seperti orang bisa selagi bisa netas masal kita ambil itu enggak ya? Enggak. Kita lebih cenderung ke kualitas ya. Nah, ini segini aja nggak semuanya bisa kita mainin. Ini nanti masih kita pilih lagi, supir lagi. Oh gitu. Jadi yang usia indukan mateng gitu ya kok ya? Baru kita benar ambil telur dan latih anaknya gitu ya? Ya. Oh, berarti benar-benar kualitas nomor 1 berarti kok ya? Karena kan kita rahasianya breeding itu kan lama. Bukannya nunggu bisa 1 tahun hampir 2 tahun baru bisa tahu kualitas hasil breeding kita. Oh gitu. Nah, kalau di sebelah sini ini indukan semua nih. Ini materi pokok 4 cekak. Nih. Oh iya. Ya. Ini burung dari Pekalongan. Yang betina anakan sendiri. Ini dari Brebes indukan betinanya. Ini burung dari Tegal nih, dari Koyun Baron. Nih, itu jantannya lagi. Itu ngangkrem. kakinya beda kok ya? Ya, berbulu jublay. gitu ya? Ya, jublay. Itu pengaruh nggak diterbang kok? Enggak. Oh nggak pengaruh ya? Mitos juga kok ya? Ya. Jantannya itu dari Jakarta. Ini. Oh ini ya ring-ringnya kok ya? Ya. Nih bisa dilihat nih ring-ringnya. Ini. Tapi itu masih ada juga situ. Jadi ini dari kecil yang kakinya udah muat masuk langsung dimasukin Ya. Ini anakan sendiri juga, pensiun sudah tua. Player main tomprang. Ini betina dari Kalau Jakarta. merpati dibilang udah tua usia berapa kok? Udah di atas 5 tahun. di atas 8 tahun. Oh 8 tahun ya. 8 tahun. Atau 10 tahun kayaknya masih produktif, masih bisa kayaknya. Kalau itu untuk dilombakan, diterbangin itu Di lomba paling main sampai umur 6-7 tahun. 7 tahun. Umuran itu. Burung Jakarta, anak sendiri juga. Oh jadi kalau misalnya kita lagi breeding koloni nggak apa-apa gitu kan ya? Oh enggak, kalau ini cuma anaknya udah mulai segede ini kita pisah. Kalau ini kan lebih dari 1 pasang nih kok.
Ini anakan. Oh, ini anakan. Dia nanti udah segede itu pisah. Udah mulai bisa makan pisah dia. Kalau belum gede belum. Nih belum dari Jakarta juga. Udah teman Jakarta. Ini materi indukan, materi pacak utama di sini. Oh, iya. Sama di itu rumah ubek tuh. Ada beberapa pasang di situ. Tapi tetap pakai ring kita. Nah, jadi kita udah lihat burung-burungnya. Boleh nggak nih saya cobain Geber. ngeber burung nih? bisa Kang? bisa. Milih Bang. Yuk. Ada. Salah. Dapat dah, Le. Wah. Nih lagi nih. Masih takut nih. Ini anakan nih, anakan sendiri nih. Wah. Lihat. Tapi udah mulai giring ya, Kak ya? Ya, ini. Tapi masih takut ya. Ini Anakan sendiri juga. jadi dipegang beda joki pun dia takut-takut juga, Kak ya? Yang kasih makan orang lain pun takut. Bawa bi, bawa bi. Oh. Yang ini namanya siapa nih, Kok? Wah, belum. Oh, belum dikasih nama ya. Masih baru panen itu. Wah, lo lihat ya. Ini udah giring ya. Hasil kebunnya Ko Awe sendiri nih. Wah, ini. Mantap ya. Oke. Nah, jadi itulah kita seharian udah mengganggu di farmnya Ko Awe ya. Jadi kita udah bahas dari A sampai Z mengenai burung merpati ya. Kita juga udah nyobain. Terima kasih banyak Ko Awe. Nah, jadi semoga farmnya juga makin terkenal ya, menghasilkan burung-burung yang top ya. Amin. Oke, jadi bagi yang ingin tanya-tanya burung merpati boleh nih. Boleh ya, nanti kita Mau main, mau lihat, mau bertanya, boleh. Nah, bagi yang di Lubuk Linggau ingin tanya atau konsultasi, boleh nggak dikasih nomor WA-nya nih? Boleh. Oh, boleh ya. Aman. Boleh ya, nanti kita akan taruh di kolom deskripsi ya bagi yang ingin konsultasi dan tanya ataupun ingin meminang burung Ko Awe bisa langsung tanya langsung ya. Ya. Oke, terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Ciao.